depan Pasar Wage ya. Ini kalau kita bisa lihat, ini adalah penampakan dari foto sebelah sini ya, fotografernya dari sebelah sini. Dan mau pergi ke tempat rumah Tionghoa ya, alat Tionghoa. Nanti kita belajar Sapodani, punya satu peninggalan sejarah ya tahun 1900-an yang di Purwokerto yang masih tersisa. Nanti kita bersama, oke? Sekian. Masing-masing berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran teman-teman di sini sudah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama jelajakan jelajah ke berapa puluh. Terima kasih kepercayaannya untuk meluangkan waktu. Semua orang punya kesempatan yang sama. Mereka komunitas ini sudah kita bentuk dari tanggal 11 bulan 11 2011 jam 11 malam ya. Salah satu contohnya ada tadi, yang lainnya belum kelihatan. Kita untuk banyak saja, cuma ada beberapa yang sedang umum, ada yang hanya bisa untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan komunitas. Di komunitas pun ada dua yang menjadi member dan tidak menjadi member, tidak masalah. Oke, kita langsung aja. Saya jadi narasumber di sini bukan jadi tour guide kalian ya, karena saya tidak punya sertifikasi guide. Walaupun sebenarnya saya juga ngajar untuk teman-teman guide untuk mereka sertifikasi. Ada beberapa tempat ya, dan pusatnya ada di Pasar Wage ya. Jadi dari awal itu tidak ada namanya Kadipaten Purwokerto, Kota Purwokerto itu tidak ada ya. Yang ada hanya ada Desa Purwokerto yang memiliki sebuah pasar yang cukup ramai, yang itu akan ramai sekali itu ketika Wagen. Jadi ada pasaran Jawa itu kan ada Wagen, Jiwang, dan lain sebagainya, itu saya juga nggak begitu hafal. Nah, pasar-pasar tradisional itu hanya akan ramai ya itu pada pasarannya, hari pasarannya itu gitu ya. Dan kemudian pasar ini menjadi magnet untuk teman-teman Tionghoa ya, untuk karena mereka biasa, tapi ada kauman itu berarti ada komunitas lain ya, jadi selain Tionghoa itu yang datang ke sini, yang biasanya itu mereka berasal dari Timur Tengah ya. Yang kemudian mereka juga aktivitasnya berdagang ya. Biasanya kauman itu mengambil tempat itu di sebelah barat alun-alun, tapi kalau di tempat kita di Purwokerto itu mengambil tempat di sebelah barat pasar, dan memang tidak punya alun-alun ya. Banyak penelitian, banyak tulisan bahwa menyatakan bahwa kota lama Purwokerto ini punya alun-alun, tapi saya belum menyaksikan karena ada beberapa dokumentasi yang menyatakan bahwa kalau kota Purwokerto itu punya alun-alun yang sekarang menjadi Pasar Wage, dulu Pasar Wage itu hanya 5.000 meter. Kita punya dokumentasinya, dan kemudian sekarang sudah sampai pengembangannya itu sampai 2.000 meter kurang lebihnya seperti itu. Ya, namanya Odysseus Johannes Lamu itu para Purwokerto menginap di hotel ini, dan ada beberapa tamu-tamu saya dari Belanda juga saya menginapkan di sini. Dan ini adalah satu-satunya hotel lama yang masih bertahan ya. Ada banyak hotel lama misalnya seperti hotel Trio, hotel itu ada beberapa hotel ya di sepanjang jalan ini. Bahkan tahun 50-an itu untuk menyambut
pesta olahraga di Purwokerto itu juga banyak sekali hotel bertebaran seperti itu. Dan ini adalah hotel besar, ya, dulu pernah sempat berganti nama menjadi Hotel Mulia, dan kemudian balik lagi ke hotel besar. Nah, ini dibangun pada tahun 1930. Artinya 1930 itu sebenarnya sedang memulai masa-masa sebuah krisis ekonomi yang melanda seluruh kenyaragaman pada tahun 1970-an. Ya. Jadi dulu pada masa era Soeharto itu, sebelum era Soeharto itu sebenarnya itu masih banyak coraknya adalah corak-corak Tionghoa. Jadi seperti bangunan-bangunan di Glodok itu bentuknya seperti Tionghoa gitu ya. Dan ini sebenarnya masih banyak di kota-kota lain yang lebih kecil. Kemudian terjadi penyeragaman pada tahun 1970-an itu kemudian muncul bentuk-bentuk signage seperti ini. Itu hampir di seluruh jalan Jenderal Sudirman. Dan kemudian ini juga kemudian ditiru di kota-kota lain seperti Purbalingga. Terus kemudian ada Cilacap juga seperti itu. Ya. Jadi ini pun menjadi tren pada waktu itu, hampir semuanya itu menggunakan seperti itu. Tapi yang dia sudah mendapat jalan seperti hotel besar. Ya, salah satu yang membuatnya adalah es Kowo. Jadi kalau teman-teman lihat pojok bawahnya itu ada es Kowo. Dan kemudian setelah masanya es Kowo selesai, itu masih ada penerusnya, anaknya. Saya lupa namanya, nanti kita jalan cari. Ya, pada masanya, ya, karena di sini terdapat sebuah terminal bis pertama di Purwokerto, ya, terminal bis yang berada di sebelah Toko Prayoga. Di belakang pasar juga. Sampan. Ya, jadi jadi dulu relatan depan Pasamaki, ya. Ini kalau kita bisa lihat, ini adalah penampakan dari foto sebelah sini, ya, fotografernya dari sebelah sini. Dan kemudian, ya, pada saat setelah pembangunan ANIM atau kalau di Banyumas itu EMB, yang dicat hijau itu di bawahnya masih ada relnya. Jadi sepanjang jalan ini sebenarnya di dalamnya itu masih ada relnya. Ya. Nah, ini di sini juga kelihatan masih ada relnya. Jadi dulu jalan ini lumayan lebar tapi cukup sempit sebenarnya. Jadi hanya 2 jalur, dan kemudian di samping kanan kirinya itu adalah rel, dan kemudian trotoarnya agak maju ke depan. Jadi kenapa ini juga ada penyeragaman? Karena pada waktu itu pada tahun 1970-an ini juga mengalami pelebaran. Ya, kalau kita melihat ada beberapa dokumentasi lama itu jalannya lumayan sempit. Mungkin bisa diadakan. Stasiun, tapi bentuknya halte, ya, karena ini adalah SDS atau Serai Stasiun Ramadjati itu merupakan kereta api kecil, ya. Meskipun gaubengnya dia disamakan dengan kereta api negara, yaitu Corporation atau perusahaan NIS, adalah jenis Purwokerto. Hai Mbak. Ya, teman-teman Berjumpa kembali. Kita merapat ke depan aja. Oke, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ini, ya, bisa melihat foto-foto, mungkin bisa bergeser ke sebelah timur perempatan. Berhenti sebentar di sini. Nah, di sini ada
toko emas ya di sana yang pokoknya cukup terkenal. Nah ini masih bentuknya masih sama ya seperti ini. Kita bisa lihat di sebelah sana. Sekarang banyak sekali, aduh itu pegang pinggang gitu ya. Nah dulu belum ada ya di sini. Pegang-pegang itu belum ada, apalagi yang atas itu belum ada ya. Jadi itu malah menutupi bangunan heritage ya. Nah di depannya sini itu setelah 1980 ya, rata-rata 90-an itu sebenarnya ini bukan perempatan tapi pertigaan ya. Ini perempatan bukan pertigaan, ini pertigaan bukan perempatan, karena pertigaan jalan ke Panjaitan, dari Panjaitan itu baru dibangun pada tahun 1972 gitu ya, dan kemudian meneruskan ke sana ya. Jalan-jalan yang teman-teman bisa lihat di itu bentuknya seperti itu. Nanti kita bisa melihat lagi di dekat sekolah Adi Bunda itu juga ada dulu seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa komunitas Tionghoa di sini juga mereka punya cara tersendiri untuk melestarikan budaya dan agar keturunannya juga mereka paham terhadap budaya Tionghoa. Salah satunya pertama dengan cara mereka membuat komunitas. Ada banyak sekali komunitas Tionghoa. Salah satunya paling terkenal adalah KHK atau Tionghoa Wangwa. Gitu ya. Ya ada banyak lagi. Apalagi beberapa teman-teman Tionghoa ini juga mereka ada banyak yang berbeda kepercayaan ya dari Konghucu atau agama lain Tao, sehingga organisasi itu juga kemudian berpindah dari misalnya kelenteng kemudian ke gereja seperti itu. Dan mereka juga punya banyak aset ya yang ini menjadi polemik pada tua. Ada ya Pak, namanya sekolah kejuruan gitu. Dan kemudian pada tahun setelah 65 itu diambil sama pemerintah. Makanya dulu sebelum namanya MT Haryono itu namanya Jalan Sekolah. Itu karena memang di sepanjang di pojokan sini itu ada sekolah Tionghoa. Gitu. Dan kemudian ada banyak kejadian-kejadian di sini, salah satunya kasus ini. Jadi pada masa crash tahun 47-48 itu terjadi pembantaian kecil di sini, tapi ya itu cukup memilukan karena ada banyak warga-warga Tionghoa yang menjadi korban di sini. Jadi dulu warga Tionghoa memilih antara ikut ini atau ini gitu ya. Ini karena memang tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun manjat perjalanannya para pensiun itu masa-masa yang emas untuk mereka mengenang kembali. Jadi tahun-tahun itu mereka datang lagi ke Indonesia untuk rendezvous, untuk mengenang yang pernah terjadi atau mereka menyusuri gitu ya. Nah ini saat ini kami dan guide-nya itu Pak Tega Santos yang sekarang jadi pemilik restoran Putri Gunung ya di Batu Raden. Itu besar juga karena orang-orang Belanda yang balik lagi ke Indonesia untuk bernostalgia seperti itu. Dan terus saja ini salah satu hotel salah satu ya, karena ada The Queen Hotel Queen ya, Queen Garden itu juga cukup ramai. Tapi yang paling ramai adalah Hotel Rosenda. Tapi tren itu ada naik, ada turun. Jadi begitu turun ya dia akan kalah dengan hotel-hotel lain yang lebih ready untuk perkembangan zaman. Untuk Hotel Rosenda, mari kita lihat. Kemarin kita tidak bisa untuk ini agar teman-teman bisa masuk. Tapi ya teman-teman, kita tadi mau pergi ke tempat rumah Tionghoa ya, alat Tionghoa. Nanti kita belajar kata Dani, punya satu peninggalan sejarah ya tahun 1900-an yang di Purwokerto yang masih Indonesia. Nanti kita oke? Sekian. Lihat ini pasar, sebenarnya pasar penyangga dari pasar Wage. Ini adalah pasar yang
mendekatkan pada masyarakat, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi teman-teman silakan berjalan dari ujung sini sampai ujung sana dan balik lagi nanti ketika tungguin di sini. Silakan untuk melihat-lihat pasar tradisional yang masih tersisa sampai sekarang. Silakan sambil berfoto-foto, menyapa ibu-ibu pedagang, mungkin bisa membeli jajannya dari mereka. Ya. Silakan dibeli. Yo, kayak gini. Yayasan Pengurus Pakaian Kata Loyo. Nanti kita akan lihat beberapa orangnya. Oh, kita lihat. Orang yang layak tuh jalan kaki. Caranya kan dinaikin ini ditarik sama karyawan kita, kemudian ada didorong Dan ditarik. sampai muntah. Jauh sekali. Ini tahu jadi kereta ini memang ditarik manusia, kemudian didorong dari kakinya sampai ke bulan muntah. Sekitar tahun 70-an membuat kalau krematorium sama kolumbarium. Jadi rencana kemungkinan kalau nggak kita taruh tempat yang baru, kita taruh di krematorium sebagai sejarah. Krematoriumnya di Banyumas, Kaliori. Yang lama sudah kita renovasi semua. Sekarang kita menggunakan gas ya. Di Jawa Tengah ya kita punya nama lah. Ya 1,5 jam selesai. Ya, teman-teman kita masuk ke dalam area tempat penyimpanan peti. Ada yang harganya mulai dari 108 juta. Saya kalau yang nggak mampu memang saya ada yang gratis, tapi bukan yang begini. Saya ada tepi jenazah yang memang bagi orang nggak punya. Terutama Ya, ada kartu petinya nempel. saya sekali donasi di tenda kemarin waktu COVID, donasi mungkin kemarin kena COVID. Orang itu saya nggak mau diartiku dan baru donasi saya buat terima kasih. Barang siapa yang minta selama COVID kemarin kita donasi lebih dari 100. Berada di titik kelenteng Tong Siau, ya. Jadi nanti untuk ke dalam kita akan dibantu oleh dari pengurus gitu ya. Jadi nanti teman-teman ya Buddha, Konghucu dan Tao. Buddha dan Konghucu Tao. Jadi kelenteng di Purwokerto ini termasuk bangunan yang kuno juga. Mungkin sudah 100 lebih lah. Nomor rata-rata kelenteng mungkin sekitar segitu. Dan mungkin bagi rekan yang belum tahu ataupun baru pertama kali ke sini nanti bisa melihat ke dalam. Nanti akan saya tuntun
untuk lebih mengenal lagi. Para sindik atau para leluhur, tapi ya intinya ini apa? Itu di luar batas manusia, karena kayak wali songo wali itu. Itu dari sini. Dia punya apa ya semacam di luar jangkauan untuk kita. Wali songo kan itu di atas wali suci lah. Misalnya itu levelnya. Baik, teman-teman, ini pertama kita coba ini adalah nama Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya sebelum memasuki ke bicara harus ini dulu ya. Dia rumah-rumah tua di daerah Kauman, Purwokerto. Ini dia rumah-rumah klasik Purwokerto. Punya ini juga mungkin bantal guling klasik zaman dulu. Ini manusia klasik, bukan ini panitia. Ini ada Mas Anjar. Permisi Bapak, ini rumah siapa Bapak? Ini kita sebut rumah kapal, kalau benar itu peninggalan orang Belanda. Nah kita mau kulik sejarahnya seperti apa di dalam, saya juga belum tahu, nanti kita sama-sama lihat di sana. Oke siap, terima kasih. Ayo kita kulik bersama. Gimana sih mau? Itu terlalu jauh. Berarti kejauhan ya nyangkut. Ya, ini istilah saja dan ternyata diiyakan oleh pemiliknya pada waktu itu sehingga ini disebut sebagai rumah kapal. Ini sebenarnya arsitekturnya unik dan ini satu-satunya di Purwokerto, mungkin bahkan di Indonesia hanya satu ini gitu ya. Dan ini yang punya orang Jawa. Kebetulan dulu pada masa perkembangan transportasi bis ini pemilik PO sejati gitu ya. Jadi di sini dulu ada Teguh, ada Nara, dan kemudian ada bis banyak sekali sebenarnya di sini. YS ya di Jatinangor. Ya. Nah ini kenapa rumah saya ini karena memang dulu merupakan tempat mereka melaksanakan bisnisnya di sini. Dan bis sejati ini tidak begitu lama, hanya sekitar mungkin 20 tahun mereka beroperasi dan akhirnya kalah dengan pesaingnya mungkin atau jenis-jenis transportasi yang baru. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak sebenarnya lagi lah ya. Orang ada di kamu ya 21 ini ya. Malam banyak. Parah. Kita mulai bikin yang mulai dari baik Pak, diulangi lagi Pak, sejak kapan Depok sudah di sini? Berapa tahun? Awal mulanya kita dimulai di tahun 68. Jadi 68 kita mulai dari rumahan yang kita dadakan ke rumah-rumah Jakarta, di bawah rumah-rumah. Masih ada sampai sekarang kita ya Pak ya, pakai termos bedding ya Pak ya? Masih, cuman ya memang sudah tidak banyak. Dari tahun 68 di lokasinya di mana Pak? Posisinya pada di mana? Mas Geri apa? Pertama sekali atau yang bisa membuat roti ini dari istrinya, yaitu bermarga T. Iya, T Takenium. Nah ini kemungkinan berdiri tahun 1889, tapi mungkin perlu
risk lagi untuk pendiriannya karena terlalu tua. Tapi tidak apa, ya ini kan kita melihat sejarah itu dari berbagai sudut. Leluhur atau pendiri dari Tomo Rotigo ya. Sekali lagi Rotigo ini didirikan oleh namanya Go siapa mas? Bapak diri yang kamu ketemu. Pakai Nio. Oh, istrinya saya pakai Nio pada itu ya. Apa punya resep-resep roti ya? Jadi masih toko roti ini masih family dengan kalau bukan oleh suaminya tapi oleh istrinya karena suaminya sebenarnya dulu pernah punya usaha di toko Sembada ini kan ada toko Sembada apa ya namanya? Toko Sembada itu sebenarnya aslinya di sini, kemudian beli tanah di sini dan kemudian dibangun hotel. Dan ini adalah satu-satunya hotel yang pada waktu itu dibangun di Kota Lama. Walaupun kemudian ada banyak hotel yang kemudian dibangun pada waktu tahun setelah kemerdekaan itu ada beberapa hotel Semarang, hotel banyak. Tapi suatu saat kita akan bahas satu-satu di Instagram. Kalau semoga mendapatkan sumber yang layak untuk di sharing gitu ya. Nah ini dibangun pada tahun 1930. Jadi masa-masa sebenarnya awal-awal Malaysia. Jadi seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa Indonesia atau Hindia Belanda itu pernah menjadi Malaysia dan kemudian justru bangunan ini dibangun pada masa Malaysia. Jadi Malaysia itu tidak serta-merta tinggi. Ya, karena ini ada beberapa kali penimbunan, apalagi jalan raya itu juga terus-terusan mengalami kenaikan. Jadi kemudian ini ada tidak tenggelam ya, oleh air, maka rantai hotel ini yang depan ini dipaving dan ditimbun. Jadi ini sekitar ada meninggalkan bentuk yang seperti awalnya tidak seperti ini, tapi tidak ada jendelanya, awalnya hanya pelong-pelong, ada 2 pelong. Kalau yang ini paling tinggal ini. Ini adalah dari apa memang dibentuk seperti ini. Tapi ada yang terus ada yang semi cottage. Dia menghadap atrium. udah diganti, tapi ditambahin lagi. Bagi teman-teman yang kemarin di formnya itu menginginkan untuk bergabung dengan komunitas, karena memang syarat untuk mengikuti komunitas itu adalah mengikuti salah satu kegiatan kami. Jadi nanti akan saya share link untuk bergabung. Nah ini nanti setelah bergabung boleh juga menjadi anggota apa yang